Shalom semuanya. Ya, tetap semangat ya. Shalom, Ibu. Ya, shalom, tetap semangat semuanya ya hari ini. Ya, shalom. Shalom. Ya, shalom semuanya, tetap semangat Bu. ya. Shalom Bu, Ya. shalom. Shalom. Shalom Bu Eli. Terima kasih. Shalom Bu Eli. Shalom, Ibu. Shalom semuanya, tetap semangat ya. Terima kasih buat yang diberikan kesempatan buat saya ya untuk bisa hari ini berbagi firman. Saya akan berkhotbah singkat ya. Bagaimana hari-hari ini banyak orang itu sudah kepingin lari dari kenyataan ya. Jujur hari-hari ini setiap kita pasti berkata, Tuhan aku sudah tidak kuat. Tuhan, aku sudah tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Tuhan, aku sudah tidak punya kemampuan. Tuhan, aku sudah tidak tahu hari esok. Semua yang kita tidak mampu, semua yang kita tidak bisa lakukan, semua yang kita tidak tahu akan hari esok, tapi Tuhan berkata pagi ini, aku tahu jalan hidupmu, aku tahu hari esokmu. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau tahu bahwa aku punya kekuatan yang tidak terbatas. Amin. Itu sebabnya hari ini yang membuat saudara kepingin lari dari kenyataan, karena saudara terlalu menyalahkan keadaan. Saudara terlalu membesar-besarkan keadaan. Ya, saudara terlalu hari ini mengizinkan keadaan itu yang menguasai saudara. Sejujurnya hidup kita ini tidak dikuasai hutang. Hidup kita ini tidak dikuasai sakit penyakit. Hidup kita ini tidak dikuasai oleh masalah pasangan hidup kita yang bermasalah. Orang lain bermasalah mau menfitnah kita, mau menjatuhkan kita tidak bisa mengendalikan semua ini. Apapun keadaan dunia yang buruk ini, kita bukan pengendali, saudara. Tapi percayalah, semua yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan yang jauh lebih besar. Amin. Itu sebabnya kita tidak usah mengizinkan semua yang buruk itu menguasai hidup kita. Kita punya penguasa yang lebih besar dari segala apapun keadaan hidup saudara dan saya hari ini. Yuk kita lihat dulu bagaimana Mazmur 112 ayat 6b dan 8 ya. Mazmur 112 ayat 6b dan 8. Kita baca. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Luar biasa ya saudara, kita kalau jadi orang benar, kita itu diingat loh sama Tuhan. Ya, apakah waktu kita ngalami resesi, pandemi, kita ngalami masa sukar karena masa pandemi ini tidak selesai-selesai sampai usaha saudara drop, penghasilan saudara turun, saudara kena PHK, kita semua hari ini mungkin karena perbuatan orang lain difitnah, dikhianati, saudara menderita. Apakah Tuhan lupa? Firman Tuhan jelas berkata, orang benar itu akan diingat. Diingatnya bukan sesaat. Tapi firman Tuhan berkata, selama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Mau susah, mau apapun, pastikan Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan selalu ingat selama-lamanya siapa saudara. Hari ini mungkin saudara, Tuhan aku punya hutang itu 200 juta, tapi uangku cuma 10 juta. Tuhan tahu enggak saudara? Tapi Tuhan hari ini izinkan semua masalah ya. Mungkin karena hutang, saudara terlalu serakah, saudara terlalu tamak sehingga saudara timbul masalah. Tapi Tuhan tahu enggak kelemahan saudara waktu saudara datang dengan hancur hati. Dia tetap ingat saudara sebagai anaknya, umatnya, milik kesayangannya. Yang enggak mungkin dibiarkan. Ini loh, salahmu sendiri, kamu tamak, ini terima akibatnya. Kita enggak mungkin lihat Tuhan itu bersikap seperti itu. Walaupun itu karena kesalahan saudara. Tapi Tuhan bukan seorang bapak yang suka menghukum. Lihat ayat berikutnya. Ya, makanya kalau jadi orang benar hari ini ketika engkau sudah bertobat sungguh-sungguh mengakui kesalahanmu hari ini. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Ya, lihat hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh.
ia tidak takut sehingga ia memandang rendah lawannya. 3 hal sikap orang benar hari ini tidak akan pernah lari dari kenyataan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu ingat saudara selama-lamanya. Yang pertama, kenapa? Karena orang benar itu tidak akan pernah takut kepada kabar celaka. Kalau kita selalu tahu bahwa Tuhan jauh lebih besar, kita diingat Tuhan, maka kita tidak akan takut kepada kabar celaka. Yang kedua, hati saudara bukan lagi melihat fakta, hati saudara bukan lagi percaya kepada bukti-bukti yang buruk, tapi hati saudara dan saya, pagi ini Tuhan mau yuk, bangun penuh. Percaya itu bulat, bukan setengah penuh, setengah bulat. Percaya kepada fakta, percaya kepada Tuhan. Tidak bisa. Sekali saudara milih penuh kepercayaan kepada Tuhan, tidak ada kata tetapi. Bukankah saudara sering bilang gini, Tuhan, aku percaya, tapi Tuhan, tapi. Tidak ada. Namanya penuh itu selalu Tuhan mau buat orang benar. Sikap percayanya itu bulat, saudara. Tidak ada rongga satupun untuk dimasukin fakta. Saudara sering campur fakta buruk dengan percaya. Akibatnya saudara cuma hidup diombang-ambingkan masalah. Percaya, enggak. Percaya, khawatir, percaya. Sekali saudara percaya, saudara harus yakin. Ya. Yang ketiga, yaitu memandang rendah para lawannya. Bukankah banyak anak Tuhan hari-hari ini ibadahnya rajin, tidak pernah absen ikut menara doa. Terus tiap hari. Tapi kalau lihat masalah, gemetar. Baca buku tabungan, takut. Kalau kita tahu bahwa kita diingat selama-lamanya, diingat sama Tuhan yang besar, ya saudara harus pandang masalah saudara bukan apa-apanya. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang super segala-galanya. Bukan keuanganmu segala-galanya. Makanya kalau nyanyi gampang. Kaulah segalanya. Tapi tiap hari nangis bombay merenungi nasib. Akibatnya apa? Lagu itu diperkatakan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan bilang gini, bohong. Kalau Tuhan segalanya, kamu tidak akan terus merenungi keuanganku Tuhan, keuanganku, suamiku Tuhan, masa depanku. Kok Tuhan segalanya? Ya berarti izinkan dia yang ambil alih segalanya yang terjadi dalam hidupmu. Mau hutangmu, mau hari ini problem penyakit, rumah tangga. Kalau Tuhan segalanya, maka dia akan mengambil seluruh kehidupanmu termasuk masalah-masalahmu. Itu sebabnya hari ini yuk kita lihat bagaimana sih kenapa sih kita tidak boleh takut kepada kabar celaka. Karena kita punya sumber anugerah Bapak yang selalu memberi penghiburan. Kita baca ayatnya. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Ya, 2 ayat lagi kita selesai. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku. Lihat ya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ya. Saudara lihat. Dia telah mengutus aku, ya, untuk menyampaikan kabar baik. Yesus datang ke dunia, ya. Hari ini ada kabar baik buat saudara dan saya. Lihat ini. Kepada orang-orang sengsara. Jadi hari ini kita itu tidak perlu takut walaupun kita ngalami sengsara, kita ngalami kabar yang buruk. Lihat ya. Dan merawat orang-orang yang remuk hatinya. Kita hari ini tidak usah takut dengan keadaan dunia, semua resesi, apapun. Karena Yesus hari ini hadir. Dia hadir untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Kalau dirawat itu diapain saudara? Dipelihara. Hari ini mungkin kau sudah hancur hati. Lihat keadaan kau disakiti.
menyakiti, lihat kehidupan yang sedang saudara hadapi. Jangan pernah lari dari kenyataan. Saudara tidak perlu takut dengan kabar celaka, berita buruk, kenyataan yang makin tambah buruk. Saudara dengar hari ini, pastikan saudara hari ini punya Yesus yang hadir untuk merawat orang yang remuk hati. Yang kedua, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Yang kedua yaitu datang membawa pembebasan kepada orang tawanan. Dia membawa kelepasan. Mungkin saudara lagi terpenjara sepertinya ya. Banyak orang yang tidak dipenjara di nyata, tapi seperti hidupnya terpenjara loh. Saudara, orang terpenjara itu gimana? Mau makan tidak enak, mau tidur tidak enak. Padahal saudara hari ini bukan dimasukkan penjara. Sukacita tidak ada. Itu sama seperti orang dalam penjara hanya karena saudara dikendalikan oleh masalah. Saudara dikendalikan oleh utang. Saudara dikendalikan terus oleh keadaan buruk, fakta buruk, kabar celaka yang saudara dengar setiap hari. Sehingga saudara tidak bisa berdoa, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Isinya cuma stres. Itu gambaran orang di penjara. Ya, Yesus membawa pembebasan kepada orang tawanan. Lihat ayat kata berikutnya. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang. Artinya hari ini percayalah Yesus datang dengan pembalasannya. Dia datang hari ini dengan 4 hal itu saudara. Membuat saudara tidak usah takut. Dia datang untuk merawat orang yang remuk hati. Dia datang membawa pembebasan untuk orang tawanan. Dan dia datang membawa kelepasan. Wow, semua yang bebas, lepas, dipelihara, ya, pembalasan itu semua sudah disediakan loh. Mungkin saudara hari ini diperlakukan tidak adil sama orang, difitnah, dikianati, disakiti seperti keset. Tidak usah marah, tidak usah bingung dengan orang yang ada di atas angin, atas penderitaanmu. Curi uangmu tapi hidupnya ketawa-ketawa sementara saudara menderita. Percayalah ini cuma sesaat. Tidak selamanya, karena suatu kali Tuhan itu datang dengan pembalasannya. Apa yang saudara tabur pasti saudara tuai. Orang jahat nabur apa yang jahat dia juga akan tuai malapetaka. Amin saudara. Yang kedua, ya kalau saudara lihat hatinya penuh kepercayaan, yuk buka Ulangan 7 ayat 21. Ulangan 7 ayat 21. Hari ini kita ini jangan lihat fakta, ya. Penuh aja semua rasa percayamu kepada Tuhan. Takutmu dinolkan, percayamu didongkrak imannya sampai setinggi mungkin. Ya, jangan hari ini hidup itu dalam ketakutan. Orang takut tidak akan mendapat sesuatu, tidak akan merubah jalan hidupmu, justru yang ditakutkan malah menimpa saudara. Alangkah lebih baiknya saudara tiap hari bangun, percaya, percaya. Dengar kabar celaka, percaya, percaya. Tidak ada tetapi. Mau lihat keadaan tambah buruk, aku percaya. Itu jauh lebih baik. Jangan bangun ketakutan setiap hari. Bangunlah percaya, karena ketika saudara percaya, Tuhan berkata, jadilah menurut apa yang engkau percayai. Setiap hari jangan bangun takut. Kalau bangun takut, saudara dicuri kekuatannya sama iblis, dan roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kenapa kita harus hidup takut kalau kita tahu bahwa roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari iblis. Kalau saudara takut, berarti saudara kena jebakan iblis. Saudara bisa diremot sama iblis, dikendalikan. Orang takut itu pasti arahnya hancur. Tapi orang percaya arahnya akan menjadi keluar lebih dari pemenang. Amin, karena Tuhan menggenapi apa yang menjadi kepercayaan. Lihat kata-kata, janganlah gemetar karena mereka. Ya, jadi pesan Tuhan pagi ini tidak usah gemetar.
Ada orang ketakutan sampai depresi, tidak bisa makan, gemetar, dengar hutang gemetar, lihat rekening koran gemetar, lihat keadaan dunia gemetar. Tidak usah saudara, hari ini Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar dan dahsyat. Itu Amin. sebabnya 3 hal Amin. hari ini, Amin. saudara dan saya di tengah masa tersulit, tersukal. Tuhan Allah hadir dalam segala musim atas hidup saudara dan saya. Mau hari ini musim paceklik, kering kerontang, gersang, padang gurun, Dia tetap Tuhan Allah yang ada di tengah-tengah saudara. Di masa pandemi Amin. sudah 2 Amin. tahun lebih, apa saudara pikir Tuhan Amin. itu sembunyi? Tidak. Tuhan ada di tengah-tengah masa pandemi, masa Amin. krisismu, masa-masa tersulitmu, masa-masa padang gurunmu. Dia tetap Tuhan Allah yang hadir di tengah musim hidup saudara hari ini. Yang kedua, yaitu Tuhan Allah yang besar. Kalau besar itu melampaui segala akal. Makanya kalau ikut Tuhan jangan pakai logika. Kalau mikir 5 plus 2, 7, 2 plus 5, 7, Tuhan gimana aku bisa keluar dari masalah? Kalau ikut Tuhan harus di luar akal pikiran. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Berarti Tuhan Allah yang besar melampaui segala akalmu menopang saudara dan saya hari ini. Tidak usah takut. Saudara tidak tahu cara belah laut, Tuhan sudah profesional. Saudara hari ini kekurangan, Tuhan berkata gini, nak, surga tidak pernah kehabisan stok. Jangan meremehkan yang namanya stoknya surga. Dunia ini boleh kekurangan, tapi surga tidak pernah kekurangan. Selalu menyediakan stok buat anak-anaknya yang dikasihi. Amin, saudara. Yang ketiga, Tuhan Allah yang dahsyat itu menyertai saudara dan saya. Kapanpun saudara hari ini hidup melewati sungai, tidak akan dihanyutkan. Masuk api, orang benar bisa, saudara. Apinya diperbesar, tenang aja. Karena di dalam api yang diperbesar 7 kali lipat pun, saudara sudah bilang, Tuhan tidak kuat, Tuhan tidak kuat. Panas, panas Tuhan. Haleluya. Duri dalam dagingku ini Tuhan semakin Tuhan. Sakitnya di sana sini. Tapi buat Tuhan dia berkata, nak, di dalam api aku pun ada. Engkau tidak akan hangus kok. Lewati sungai engkau tidak akan hanyut. Duri dalam dagingmu sekalipun sakit tidak melampaui kekuatan. Karena aku selalu menyertai engkau kemana engkau pergi. Amin. Itu sebabnya kitab Yosua berkata, janganlah kecut dan tawar hati. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hari ini, apapun keadaanmu, Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Yang terakhir, yuk bagaimana hari ini kita harus memandang rendah para lawan. Ya, jadi hari ini jangan takut, karena kita sudah lihat ya, Tuhan Allah yang dahsyat, Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang hadir dalam setiap musim ada. Yuk, yang terakhir, Bilangan 13 ayat 30 sampai 31. Bilangan 13 ayat 30 sampai 31. Ini bagaimana ya? Cara pandang Kaleb dan cara pandang 10 pengintai. Yuk. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ya, ini 10 pengintai membawa kabar. Oh, orang-orang musuh kita ini besar, kuat, tinggi. Tapi Kaleb, lihat ya, dengan cara pandang dia tahu bahwa semua musuhnya, mau raksasa, mau peralatan perangnya lengkap, mau tinggi, mau besar. Hari ini mungkin kau berkata, Tuhan aku tidak sanggup loh menghadapi masalah ini Tuhan. Kekuatanku sudah tidak mampu. Tidak masalah saudara. Tuhan mau jawab masalahmu, mau buat mujizatmu, tidak butuh kemampuanmu. Tidak butuh kekuatanmu, saudara. Tidak butuh bukti baik. Tuhan butuh apa? Imanmu. Bagaimana cara saudara memandang masalah, itu
itulah yang akan Tuhan nilai. Kalau saudara mandang masalahmu besar, kuat, masalahmu tidak akan pernah bisa terselesaikan, ya itu yang terjadi. Tapi kalau saudara punya cara pandang seperti Kaleb, lihat ya, katanya tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wow. Jarang loh orang-orang kalau sudah kepepet lihat raksasa bisa bilang seperti Kaleb. Kita pasti menang, kita pasti akan mengalahkannya. Saudara banyaknya jadi anak Tuhan, walaupun sudah doa tiap hari, saudara bilang gini, kok gini lagi ya Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Mana buktinya Engkau besar? Tuhan, mengapa ini bisa terjadi? Itu yang rata-rata dikatakan setiap anak Tuhan. Kita punya kuasa hari ini. Katakan kita pasti akan mengalahkannya. Ya, yuk sikap apa saudara? Hari ini kalau saudara lihat bagaimana ayat 31 kita baca. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Banyak anak-anak Tuhan yang terlalu fokus dengan fakta yang senyatanya memang. Saudara, hari ini kalau jujur, mungkin saudara bilang gini, loh Bu Eli kan enggak munafik. Utang saya memang 600 juta, tapi uang saya cuma 100 juta, Bu Eli. Ini kenyataan, seperti 10 pengintai. Tapi ketika saudara mempercayai Tuhan, hari ini, bersikaplah seperti seorang Kaleb. Apa yang dilakukan Kaleb? Tenang, mententramkan hati itu tenang. Tuhan, aku tahu, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku ini sudah terbatas. Tapi aku ini punya Tuhan yang besar. Aku mau bayar hutang, tapi aku tidak punya kemampuan. Apakah Tuhan tidak bisa sanggup membelah laut ketika saudara hancur hati, mengakui kesalahanmu? Dia pasti punya cara untuk tidak mempermalukan orang benar. Yang kedua, yang kedua, tuh kita belajar tidak melihat fakta. Musuh yang berat kita belajar untuk tidak melihat fakta. Yang ketiga, yakinlah kita pasti menang. Ya, saya sudah selesai 3 hal hari ini. Yuk, sebagai orang benar, jangan pernah lari dari kenyataan. Ya, tidak usah takut kepada kabar celaka, penuhlah kepercayaan kepada Tuhan. Pandang rendah musuh-musuhmu. Jangan pandang tinggi. Masalah itu jauh lebih besar dari engkau. Enggak. Kita hari ini mau tenang ya, seperti Kaleb karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih kuat. Ya, pesan saya jangan lari dari kenyataan sebab kita punya Tuhan sumber anugerah, sumber kebahagiaan. Tahun rahmat Tuhan itu selalu terjadi buat orang benar, di mana Dia hadir untuk menopang, menyertai saudara dan saya sampai di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Tuhan terima kasih buat firman yang hamba-Mu sampaikan, biarlah ini menjadi rema, kekuatan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Setiap kami dalam pergumulan, Engkau tahu jalan keluar yang terbaik, sehingga kami tidak perlu lari dari kenyataan. Kami mau bangun rasa percaya kami mau bangun terus Tuhan, kami mau dengar-dengaran apa firman, bukan dengar kabar kecelaka. Dengar apa kata firman setiap hari itu menjadi kekuatan kami, sehingga kami memandang rendah semua musuh-musuh kami. Terpuji nama-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa kita itu kan harus fokus sama Tuhan gitu ya. Kita banyak-banyak deklarasi firman Tuhan juga lah supaya kita tetap kuat di dalam iman gitu ya. Nah, saya kan suka begini ya Bu ya. Kadang kita tuh suka udah deklarasi firman gitu ya, udah fokus sama Tuhan, nyanyi, nyembah gitu ya. Ngeliat keadaan turun lagi gitu kan, terus deklarasi lagi, turun lagi gitu kalau ngeliat kenyataan gitu kan. Nah, itu gimana caranya supaya kita tetap konsisten gitu ya, fokus sama Tuhannya itu walaupun masih belum dapat pekerjaan gitu ya, walaupun hutang masih banyak gitu. Biar imannya nggak jatuh bangun gitu loh Bu. Ada tipsnya nggak Bu supaya tetap konsisten?
Itu tadi yang seperti seorang Kaleb, gimana caranya dia menghadapi tantangan yang berat ya. Kalau kita mau belajar untuk konsisten itu tidak mudah. Kenapa? Karena iblis juga datang dengan fakta. Nah, iblis datang dengan fakta buruk, kita tangkap ya. Mulai hari ini apapun yang iblis sodorkan, mau kabar buruk, mau kenyataan yang memang faktanya hancur-hancuran. Saudara belajar jadi orang benar itu apa? Cirinya. Karena kita ini ada di dalam penilaian. Saudara perlu ingat ya, Tuhan itu suka proses. Jadi saudara dan saya di dalam prosesnya Tuhan itu ada penilaian. Nah, penilaian Tuhan itu untuk menentukan upah rencananya yang besar atas hidup saudara. Makanya waktu iblis diizinkan sodorkan berita buruk, fakta yang buruk, Tuhan lihat orang benar itu standarnya apa, saudara? Kalau saya sudah merangkum, orang benar itu selalu saya jadikan pegangan itu TPR, tenang, percaya, respon harus benar. Itu pasti. Jadi kalau tenang percaya itu bagaimana? Yaitu tadi, tidak lihat fakta, yakin pasti menang. Yang ketiga, jangan lupa, dia harus punya respon yang benar. Kalau selama masa penantian, respon saudara tidak benar, marah, suka maki orang, ya, terus kehidupan doamu tidak ada, hidupnya cuma bersungut-sungut. Kira-kira proses ini cepat selesai atau makin lama? Makin lama. Kenapa? Karena saudara tidak lulus-lulus. Paling gampang TPR itu. Tiap kali saya mendapat berita buruk, keadaan fakta yang memang hancur-hancuran, saya tidak bisa lari loh dari kenyataan. Kenyataannya benar, seperti saya. Waktu saya dapati suami saya punya anak, saya nggak bisa ngomong, oh bukan, itu isapan jempol. Nyatanya saya lihat memang suami saya dengan wanita itu punya anak. Apakah saya perlu lari dari kenyataan? Dan setiap orang tanya sama saya, Bu Eli, suamimu punya anak ya? Apakah saya bisa bilang, oh itu bohong, itu isu? Enggak. Saya hadapi, saya bilang, iya. Saya akan hadapi kenyataan, hari ini saya enggak takut. Saya tetap percaya kok sama Tuhan. Saya tetap jaga hati saya tetap tenang hari itu, saya tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, walaupun sampai punya anak 2 sekalipun, tetap direkakan yang baik buat saya dan keluarga saya. Orang lain mau merekakan yang jahat, menghancurkan rumah tangga saya, tapi saya terlalu percaya di tangan Tuhan yang hebat, rumah tangga saya direkakan kebaikan buat saya dan seisi rumah saya. Waktu saya tenang percaya, saya bisa respon benar, jujur. Kesalahan orang benar banyak pada waktu panik, banyak pada waktu hidupnya mulai diombang-ambingkan. Orang kalau panik, responnya pasti negatif. Nggak mungkin, saudara. Orang kalau panik pasti nabrak sana, nabrak sini, tabrak hutang online, ditabrak semua. Beda kalau orang tenang, orang percaya, dia akan punya respon yang benar. Sabar menantikan waktu Tuhan. Tuhan Yesus Amin. Ya. Amin. Ya, luar biasa banget ya Bu Eli. Ya, jadi kita tuh perlu bersabar banget ya. Kadang tuh kita udah sampai dipepet, kayak udah sampai ke ujung tanduk gitu kan ya. Kayak udah tinggal nyemplung aja gitu kan. Tapi Tuhan bilang, sabar nak, sabar gitu ya. Itu kadang emang kita suka jadi cari jalan sendiri gitu ya. Kadang saya suka mikir kan juga, kadang suka orang bilang gini, kalau misalnya udah kepepet, ya udah pinjam utang aja sama orang gitu ya. Pinjam uang gitu sama orang. Nah, itu sebenarnya diizinkan atau enggak? Misalnya saya pinjam dari investor lah, atau saya pinjam dari siapa gitu. Apakah itu diizinkan juga, maksudnya diperbolehkan atau gimana? Saya, menurut pengalaman saya, selama ini kalau saya sudah kepepet ya, alangkah jauh lebih baiknya kita tenang dulu dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan itu selalu mengingatkan saya seperti ini, Eli, kalaupun aku izinkan keadaan hidupmu tidak bertambah mudah untuk engkau lewati, aku lo tetap hadir, aku lo tetap pelihara hidup. Dan jujur, Tuhan itu pakai hidup saya, Tuhan itu berkati hidup saya, bukan pada saat saya zona nyaman, pada saat saya sudah dipulihkan dengan suami, sepertinya sudah teletabis. Tapi Tuhan bisa pakai hidup saya, berkati hidup saya luar biasa pada saat proses hidup saya hancur-hancuran. Ya, jadi pesan saya, kalaupun hari ini engkau keadaanmu hancur-hancuran secara keuangan, percayalah,
Tuhan bisa berkati hidupmu di saat hancur-hancuran. Tuhan bisa genapi rencananya yang besar pada saat hidupmu hancur-hancuran. Karena firman Tuhan, di saat kelemahanmu lah, justru kuasaku menjadi sempurna. Amin. Alangkah baiknya Amin. hari ini jangan tabrak sana tabrak sini. Katakan sama Tuhan, Tuhan, di saat aku hancur-hancuran, ini waktunya aku melihat kuasa-Mu sempurna atas hidupku. Setelah itu tenang aja, yakin, tunggu waktunya Tuhan menyempurnakan kuasanya. Maunya lihat mujizat yang spektakuler, tapi maunya paksa Tuhan instan. Tak bisa, saudara. Kalau kita tahu kita ini akan menerima kuasa Tuhan, itu memang selalu. Saudara berjalan sama Tuhan tuh nggak bisa ngomong gini, sudahlah Tuhan dikit-dikit. Nggak bisa, saudara. Kalau saudara mempercayai Tuhan yang besar, super power, nggak ada tandingannya, kuasanya sempurna. Ya sabar. Minta yang ajaib, minta yang spektakuler, tapi maunya instan. Nggak bisa. Itu ada waktunya Tuhan. Percayalah, selama masa menunggu itu, saya saksi hidup. Tuhan pelihara hidup saya, tidak pernah kekurangan. Tidak pernah dipermalukan. Tidak pernah mengecewakan. On time, itu waktunya Tuhan. Ya, jadi pesan saya, jangan panik. Tetaplah tenang. Selama masa menunggu kita di ruang tunggu, tangan Tuhan lo tidak akan pernah terlambat, saudara, untuk menolong saudara. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Nah, terus kan kadang dalam masa penantian itu ya, kadang kita mulai ragu gitu kan, apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau belum ya? Kita lewat sini udah benar belum ya gitu kan? Kadang kita menanti itu benar nggak ya? Atau kita harus berusaha sesuatu gitu? Atau kita harus melakukan ini itu? Atau saya lari dari panggilan ya? Atau salah jalan atau salah apa gitu? Nah, itu gimana taunya supaya kita tahu berada dalam on track-nya Tuhan gitu dalam masa penantian itu gitu. Ya itu tadi tidak lepas, waktu saya masa penantian saya tidak lepas dari TPR itu. Ya karena waktu kita masa penantian yang namanya iblis juga ada di situ, ngerti ya? Dia pasti kasih kita virus takut, virus khawatir ya. Nah, itu yang membahayakan karena gini, kalau kita imannya cuma up and down, ya tunggu bukti baik up, lihat bukti buruk down. Di situ firman Tuhan berkata, Yakobus, kita tidak dapat sesuatu daripada Tuhan. Artinya hari ini, ya itu tadi di ruang penantian ini, trackmu sudah benar ketika saudara mulai terus bangun rasa percaya. Sudahlah, tidak ada kekuatan lain selain hanya percaya saja. Waktu hidupmu bisa berkata, Tuhan, apapun berita buruk, aku percaya saja. Karena gini, menurut pengalaman hidup saya tahu bahwa masalah itu waktunya Tuhan. Masalah itu waktu dan cara Tuhan. Kita tidak bisa loh paksa waktunya Tuhan. Terus caranya cara kita. Tuhan gini loh ya, besok itu ya Tuhan kirim burung gagaknya. Seperti ini loh. Tidak bisa. Karena dia yang punya skenario. Kita ini cuma pemain. Dia sudah punya waktu dan cara gimana kita keluar dari hutang. Gimana kita keluar dari masalah rumah tangga kita. Dia sudah punya, skenarionya sudah jelas. Walaupun kadang-kadang skenarionya ini menjengkelkan, dibawa turun, seolah-olah kita kalah. Aduh, jalannya enggak lihat jalan terang, titik terang, malah hancur-hancuran. Enggak apa-apa, tetaplah tenang. Karena ini tetap dalam skenarionya Tuhan. Nah, kalau skenarionya Tuhan, kira-kira yang mengendalikan hidup saudara hancur-hancuran siapa? Ya Tuhan. Ya dia pasti bertanggung jawab. Mana ada sih sutradara bikin kalah, terus akhirnya penanya enggak berakhir happy ending. Enggak ada, saudara. Ikut Tuhan itu kalau dia berkata, nak, kamu pasti keluar lebih dari pemenang. Walaupun perjalanannya, kamu kelihatan kalah. Kelihatan terpuruk. Kelihatan jadi keset. Tapi tidak ada pena ini seorang sutradara yang baik seperti Yesus. Dia berkata gini, nak, tenang ya, tenang. Ini tetap prosesku. Pengendalianku, pemeliharaanku tetap jalan. Suatu kali aku punya kedaulatan yang nggak bisa dirubah oleh kuasa apapun. Aku tetap punya kedaulatan, hidupmu ditentukan apa kataku. Yes.
Pemenang ya pemenang. Indah Amin, pada haleluya. waktunya ya pasti indah pada waktunya. Tidak mungkin saudara hari ini arahmu turun, tidak dibuat indah, tidak dibuat keluar lebih dari pemenang. Engkau dibuat gagal pada akhirnya. Tidak. Gagal 7 kali. Orang benar bisa jatuh 7 kali. Tapi di tangan Tuhan yang kuat pasti akan dibawa Tuhan naik kembali. Tapi orang fasik roboh dalam bencana selamanya. Tapi buat saudara dan saya, 7 kali roboh pun tidak akan pernah jatuh tergeletak karena ada kedaulatan tangan Tuhan. Ya, jadi tidak perlu takut. Yang penting hari ini bangun percaya terus, dongkrak aja imannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa. Amin, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, saya berikan satu kesempatan buat orang untuk bertanya kepada Ibu Eli. Silahkan raise hand saat ini. Ya, yang paling cepat aja, hanya 1 orang. Mengingat waktu. Ada? Silahkan di-unmute. Ya, sepertinya semua lagi terkesima ya Bu Eli ya. Jadi semua lagi mencerna kayaknya. Harus kuat, harus sabar gitu ya. Sudah terjawab. Sudah terjawab, oke. Ibu siapa ini tadi? Ibu Kristina. Silakan Ibu Kristina dari Hong Kong ya. Salam Ibu. Bagaimana kalau kita menghadapi galau gitu loh Bu. Sifat-sifat kayak ini datang nggak kayak galau gitu. Bagaimana cara menghadapinya? Terima kasih Bu. Tuhan memberkati. Ya, kalau saya sering ngajari jemaat saya selalu tidak boleh jemaat saya sudah mulai sedih. Saudara tahu, orang sedih itu kalau kita nangis karena melihat kebaikan Tuhan boleh, ya. Tapi banyak orang loh, khususnya mungkin ada juga di Zoom ini. Kalau waktu penyembahan, nangis. Tapi yang ditangisi bukan karena dia melihat kebaikan Tuhan. Hutangku Tuhan, tadi pagi mertua aku bilang aku pagi-pagi aku bodoh, suamiku selingkuh. Seringkali kita nangisnya itu. Tapi kita hari ini sebagai anak Tuhan ketika kita tahu firman Tuhan ya, orang benar itu diingat selama-lamanya. Jangan pernah galau. Kenapa? Karena kalau orang sedih, galau, itu pikirannya pasti negatif. Pasti, saudara. Ayo, kalau saudara sedih, galau, pikirannya pasti negatif, enggak? Pasti. Pasti saudara pikir gini, pasti ini masalahku tambah buruk, hancur, hutangku enggak tahu, nanti aku akan ngalami malu, disita bank, dan sebagainya. Saudara seolah-olah jalan itu tertutup. Saudara seolah-olah dengan masalah itu akhir dari segala-galanya. Mulai hari ini jangan pernah sedih. Tiap kali ada masalah ataupun ada sesuatu yang buruk, katakan, ini adalah awal aku melihat rencana Tuhan yang besar. Kalau kita berpikir positif, hati-hati saudara. Kalau berpikir negatif, siapa yang akan melakukan? Iblis. Tapi kalau pikiran saudara positif, walaupun kenyataan hancur-hancuran, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang saudara pikirkan. Jadi tidak perlu galau ya Ibu. Kalau galau, iblis yang ambil alih. Tapi kalau pikiranmu positif, hari ini kurang berkat. Ada masalah lagi, Tuhan berkat. Maka Tuhan akan melakukan berkat. Tapi kalau pikiranmu hancur, itulah yang menimpa saudara. Alangkah jauhnya lebih baik hari ini pikiranmu berkatakan, Tuhan, dimaki orang, rezeki. Ada berita buruk, kuasa Tuhan sempurna. Ada sesuatu yang kacau balau, Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Jauh lebih baik. Karena ketika pikiranmu positif, Tuhan ambil alih melakukan jauh lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Ibu jangan galau ya Ibu. Mulai sekarang jangan sedih ya. Supaya Tuhan melakukan, bukan iblis yang ambil alih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Eli untuk jawabannya begitu menguatkan. Ya, jangan
kalau ada masalah kita harus mengucap syukur, lihat yang positifnya bahwa kita akan terima mujizat Tuhan sebentar lagi gitu ya. Amin. Ya, jadi tetap Amin, semangat. Kalau ada Puji masalah, Tuhan, yes puji. gitu ya. Ada masalah, yes, amin. Bapak Ibu semua, Amin. jangan ditengking masalahnya ya. Amin. Puji Tuhan. Amin ya. Tuhan luar Amin. biasa, luar biasa. Amin. Terima dengan sukacita. Amin. Amin. Ya, lakukan Berkat 3 tadi ya, jangan TPR ya. Tenang, percaya, respon yang benar. Amin. Oke? Ya. Halo Bu Eli, halo Bu Eli, saya mau bicara. Ya, boleh nanya? silakan Bu. Halo Ibu Eli. Tenang. Shalom. Bu, saya mau bertanya gini, kalau ada orang punya utang sama kita Bu, janji, tapi ini udah hampir setahun, tapi belum ditepati. Selama ini sih ya saya sabar, mengerti. Gimana ya Bu ya, kok kayaknya janji-janji terus sampai sekarang belum dikasih. Bagaimana respon kita yang terbaik di hadapan Tuhan Ibu? Ya, Ibu, kalau saya dulu pernah 1 kali juga mengalami seperti itu ya. Saudara hanya perlu doakan aja orang ini ya, jangan dikutuki ya, jangan jengkel. Karena doa itu orang benar baru besar kuasanya. Jadi kalau doa saudara dengan jengkel, ingat-ingat perbuatannya, kira-kira doamu besar kuasanya enggak? Jangan mau lo ditipu iblis. Sering kali ketika kita jengkel, kita doa, kita dibayangi wajah-wajah orang itu, perbuatannya, supaya iblis tahu kuncinya. Kalau sikap hatimu enggak benar, doa itu enggak akan besar kuasanya. Tapi kalau kita bisa bilang ini, Tuhan, dia bohongi saya sampai hari ini, saya berkati dia ya Bapak, supaya dia punya kemampuan untuk mengembalikan uang saya. Toh kalau sampai akhirnya uang itu tidak kembali, percayalah, sumber di atas segala sumber akan mengganti apa yang hilang di depan itu lipat. Amin. Karena kita, amin, karena jauh, percayalah ibu-ibu, bapak-bapak. Amin. Puji Hidup Tuhan. kita dipelihara Amin. sampai hari ini itu bukan karena kuat gagah kita kok. Amin. Kita ini hidup hanya oleh anugerah loh. Hari ini Amin. sampai Puji hari ini Tuhan, kita puji bisa Tuhan. hidup, kita bisa punya pekerjaan, semua itu anugerah. Amin. Ya. Amin. Jadi kalau ada yang ditipu Haleluya. uangnya sampai hari ini, jaga sikap hati Haleluya. ya. Ampuni, berkati, jangan kutuki. Kalaupun ditagih, berusaha tetap agih, tapi tetap dengan respon yang benar. Jangan nagihnya seperti preman, ya. Kita ini anak Allah, bukan preman, ya. Tetap tagihnya, ngomongnya enggak usah maki-maki kamu ya. Orang misalnya menghakimi itu enggak boleh, ya. Kalau nagih pun dengan sikap hati, mulut yang benar. Kalau ada uang, bayar saya ya, saya juga butuh. Biarlah Tuhan juga memberkati kamu, kalau kamu juga bisa mengembalikan uang-uang saya, tolong. Ya kalau memang orangnya enggak punya uang gimana Ibu? Ya kita harus mengerti. Tapi percayalah, semakin kita rela, Tuhan semakin enggak rela. Itu sudah prinsip orang benar. Kita makin rela nabur orang, ya, membantu orang yang lagi kekurangan. Tuhan makin enggak rela. Dia akan memberkati Ibu limpah-limpah, ya. Belajar aja rela. Tuhan Yesus memberkati. Amin, makasih Bu. Ya, amin. Perubahan paradigma ya kita sekarang ya. Jadi jangan memakai pikiran dunia, cara dunia, kita pakai pikiran Kristus dan hatinya Kristus. Amin. Ya, oke, terima kasih kepada Ibu Eli yang sudah memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa Ibu, kita semua sangat-sangat dikuatkan pada pagi hari ini. Masih ada pertanyaan atau belum dijawab? Oh, ada pertanyaan siapa lagi? Bagaimana menyelami rancangan rencana Tuhan yang terbaik bagi orang-orang percaya tatkala selama musim pandemi mengalami kesusahan, kesulitan, dan musibah bertubi-tubi oleh karena beberapa anggota keluarga masing-masing berjatuhan meninggal karena sakit COVID, karena kecelakaan sama seperti menimpa Ayub. Solusi dan kiat-kiatnya bagaimana? Bagaimana menyelami rancangan Tuhan yang terbaik bagi orang percaya tak kalah mengalami hal-hal buruk tadi, seperti yang dialami Ayub. Ayub juga mengalami keadaan kehilangan jauh lebih besar dari semua aspek. Tapi pada akhirnya Ayub bisa berkata bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Segala sesuatu dapat Tuhan lakukan. Ya, artinya gini, seperti saya jelaskan.
Saya diberkati Tuhan, ngalami rancangan rencana Tuhan yang terbesar, bukan saat saya sudah dipulihkan Tuhan spektakuler, bukan loh. Tapi pada saat hidup keadaan rumah tangga saya hancur-hancuran, di situ rancangan Tuhan terjadi atas hidup saya. Makanya hari ini nggak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Kita tidak bisa ngomong itu anakku, itu orang tuaku, kenapa Tuhan ambil? Senyatanya semua yang kita miliki di dunia ini cuma titipan. Siapa yang memiliki orang-orang yang kita cintai? Juga Tuhan. Anak kita, orang tua kita, saudara kita yang kita cintai, itu miliknya Tuhan. Suatu kali kalau pemiliknya minta balik, ya kita harus rela. Tapi bukan berarti itu bencana, karena itu kembali kepada sang pemilik yang sangat mencintai. Mungkin kita cinta anggota keluarga kita, tapi Tuhan jawab, aku lebih mencintai mereka. Karena mereka itu milikku, umatku, domba kesayanganku. Kita tidak berhak protes. Hari ini semua kekayaan harta yang kita punya itu semua adalah titipan yang Tuhan berikan lewat anugerahnya. Hari ini apapun yang terjadi percayalah, kalau dia itu pemilik, maka dia sanggup mengembalikan semua apa yang hilang. Ya, keluarga kita juga yang sudah dipanggil Tuhan, hidupnya sudah bahagia. Mereka mungkin sudah tidak mau kembali ke dunia yang penuh air mata penderitaan. Di sana itu hidup tanpa air mata, tanpa penderitaan, tanpa sakit penyakit. Ya, justru hari ini mungkin mereka di surga gini, aduh terima kasih Tuhan sudah panggil hidup saya lebih cepat daripada jalani dunia yang masa makin sukar, stres, depresi. Mungkin itu yang dirasakan mereka, kita sedih, sementara mereka berpikir, happy di sini sama Bapak di surga di Taman Firdaus. Ya, jadi percayalah, setiap kejadian buruk jangan diimani kejadian buruk, karena firman Tuhan berkata, kejadian hidupku dahsyat dan ajaib. Buruk yang saudara lihat, tapi bukan buat Tuhan. Di mata Tuhan setiap kejadian yang buruk selalu kejadian yang dahsyat dan ajaib di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Satu pertanyaan lagi. Bagaimana sesungguhnya sikap yang terbaik sebagai seorang anak Tuhan ataupun hamba Tuhan di saat kita sedang sangat membutuhkan uang, karena tidak memiliki uang, apakah boleh sebenarnya kita meminjam atau meminta sumbangan kepada orang lain? Menurut saya, anak Tuhan tidak perlu meminta-minta. Ya, itu sudah ada di firman-Nya. Ya, kadang-kadang gini loh, banyak orang itu tidak sabar nantikan berkatnya Tuhan, karena Tuhan tidak instan. Kalau nodong orang, minta langsung, transfer berhasilnya langsung. Ya, misalnya saya datang sama Pak Hebron, saya butuh uang buat melunasi uang sekolah. Pak Hebron tergerak belas kasihannya, langsung ditekan transfer berhasil. MBCA, transfer berhasil. 2 menit langsung dapat uang. Tapi senyatanya kita meragukan Tuhan. Memang itu Tuhan itu butuh iman, saudara. Percayalah, kalau kita mempercayai penuh Tuhan, kita ngomong kok sama Tuhan, Tuhan, aku lagi butuh ini untuk uang sekolah. Tuhan kan Bapak yang baik buat saya dan anak-anak saya. Kok kan tidak pernah memalukan. Saya sering tantang Tuhan, karena saya ingin membuktikan bahwa Tuhan saya itu dahsyat dan ajaib. Saya ingin membuktikan iman saya itu, Tuhan itu bergerak sesuai dengan apa yang saya imani. Jujur kalau melihat kehidupan hari-hari ini di masa sukar, saya terkagum-kagum dengan seorang ibu yang pernah saya kesaksikan. Hidup dipotong 50% di masa sukar pandemi, karena masa pandemi gajinya cuma 50%. 100% itu aja hidupnya pas-pasan. Minus enggak logikanya. Tapi imannya enggak pernah minta-minta. Dia hidup dengan apa yang dia percayai, bukan apa yang dia lihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Dan hari ini dia berkata, di tengah masa 50%, Tuhan kirim orang yang tidak pernah diduga-duga, bukan konglomerat, bukan orang yang kaya sekali, bukan. 2 mobil mewah, 1 properti, dan setiap bulan sembako dikirim Tuhan seperti burung gagak.
dikirim, Haleluya. bahkan dia bisa Amin. berkata. Amin. Kita yuk hidup Tuhan. jadi anak Tuhan hari-hari ini, hiduplah di atas iman, ya. Jangan yang mengharapkan yang sesuatu yang instan, tapi itu bukan berdiri di atas iman. Karena saudara sudah melakukan dulu, ya. Saudara minta-minta dulu. Percayalah, anak Tuhan tidak boleh minta-minta. Alangkah jauh lebih baiknya saudara hari ini berdiri di atas iman, karena iman itu akan menggeser gunung persoalan menjadi gunung berkat. Amen. Ya, mulai tantang Tuhan. Aku ingin lihat bagaimana Tuhan bekerja. Supaya apa? Saudara punya pengalaman. Kalau saudara terus minta Pak Hebron, saudara pengalamannya sama Pak Hebron terus. Tuh, Pak Hebron baik, tiap bulan saya ditransfer berhasil. Haleluya. Ngerti ya? Tapi kalau saudara hari ini berdiri di atas iman, deredek-deredek memang jet coaster. Waduh, ikut Tuhan itu bukan berarti tidak deredek, saya aja spot jantung. Last minute itu loh, baru dijawab. Tapi dia tidak pernah terlambat. Dan waktu saya berdiri di atas iman, saya itu punya pengalaman yang luar biasa, seperti Ayub. Dulu dari kata orang, tapi hari itu dia ngalami Tuhan sendiri. Itu jatuh cinta percayanya sama Tuhan. Luar biasa nanti. Kenapa? Karena saudara lihat bukti nyata. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amen. Haleluya. Thank you. Tanya Bu, Ya Leni, sekali. Bu Eli minta sarannya. Bagaimana cara membangun spirit excellence ya pada anak-anak, terutama anak usia remaja, di mana dia melihat kenyataan kegagalan daripada orang tuanya. Maksudnya bangun iman buat anak-anak ya. Di mute itu. Mic-nya Len, mic. Iman dan juga spirit excellence Bu, di mana dia punya motivasi untuk be the best lah ya dimanapun dia berada gitu. Ya, kalau bangun iman seringkali kita ini punya iman tidak bisa dipaksakan dengan levelnya anak-anak ya. Mereka apalagi untuk anak yang sekarang zaman now, mereka itu merasa lebih hebat ya. Itu bahayanya juga sih buat anak-anak. Tapi tidak usah dipaksa karena ini menimbulkan debat. Saya pernah ngomong seperti itu, Tuhan tegur. Level imanmu dengan anakmu beda. Tapi kita perlu bersaksi. Lihat ya, hari ini mama lo tidak punya uang misalnya. Tuhan itu bisa kirim lo orang itu. Lihat kan? Nah, dari kejadian hidup demi kejadian hidup, mereka akan belajar. Oh iya ya, memang Tuhan itu dahsyat. Ternyata level iman yang dipercayai mama saya, itu membuat jalan terbuka. Nah, kita cukup kesaksian aja dengan kejadian hidup kita. Jangan bilang gini, kamu harus punya iman, kamu harus. Tidak bisa, saudara. Level iman kita sama anak-anak, apalagi mereka kalau pinter, logika itu selalu main. Ya, anak zaman now ini selalu pakai pemikiran. Saya aja di PCR 1 minggu bisa 4 kali, saudara. Kalau ada orang yang bertemu dengan saya positif, ya, padahal saya sehat. Menurut mereka, kenapa? Karena ilmu kedokteran inkubasinya 1, 3, 5, 7. Haleluya. Mau ngomong mama ini punya iman, Tuhan itu berkati mama. Nggak bisa, saudara. Pasti ribut nanti, ya. Ya, oke, ya. Oke, terima kasih Bu Eli yang sudah memberkati kita semua. Kita semua sudah mendengarkan banyak sekali pengajaran yang kita akan praktekkan. Ya, kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan orang lain, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Amin.